Iya, selamat malam Bang Karni, Opung Panda, Bang Andre, Gus Nusron, Bang Slamet. Eee, saya mulai dengan, kalimat terlebih dahulu tadi kan disebutkan bahwa mencari capres lebih mudah. Masih sangat banyak, bahkan kalau TV One menyebutkan masih ada 10 nama. Walaupun kalau tadi kita bisik-bisik kayaknya dari 10 paling 4 ya kira-kira sisa nama yang dimungkinkan. Ini bocoran-bocoran dari teman-teman partai gitu ya. Tapi yang memang membuat ini menjadi lebih menarik adalah karena kalau kita bandingkan dengan 2019, terminologinya sudah berbeda. Kita sekarang memasuki apa yang kita sebut dengan we are entering the open election. Incumbent-nya tidak bisa maju kembali. Pertarungan terbuka, kompetisi bebas, psikologi politiknya adalah libido dari para ketum partai, orang-orang yang merasa berprestasi dan populer, itu jauh lebih tinggi dibanding 2019. Karena melawan incumbent ini sulit. Sehingga libido yang ditahan-tahan selama 5 tahun kemarin ini sekarang meledak. Makanya kalau kita lihat dari 2020, Covid pun billboard sudah banyak. Sembako sudah banyak gitu kan. Pada saat Covid bahkan. Pertarungan internal sudah terasa. Dulu perdebatan mengenai Puan dengan Ganjar misalnya. Sekarang di ujung misalnya orang bertanya apakah Erlangga atau Ridwan Kamil misalnya. Di PBNU banyak sekali perwakilan yang dianggap bisa mewakili NU, bisa menjadi calon wakil presiden. Dan itu tidak terjadi pada 2019, yang cenderung orang melihat asal kinerja nggak jelek-jelek banget, incumbent kuat. Itu yang menyebabkan siapapun cawapresnya selama masih kiblatnya adalah pada kekuatan magnet elektoral bernama incumbent, itu akan diterima oleh semua partai. Itu yang menjelaskan kenapa sih 2019 bahkan di jam terakhir bisa ada perubahan nama bacawa pres. Dari Prof Mahfud ke Kiai Ma'ruf. Yang kalau diuji di survei pasti tidak tinggi. Tapi variabelnya kan adalah variabel ikut pada magnet elektoral terbesar bernama incumbent. Sekarang itu tidak ada. Nah, kenapa tapi kemudian lebih sulit mencari cawapres dalam open election ini dibandingkan dengan capres dan gontok-gontokan yang lebih keras? Karena kadar ketidaktahuan diri bacawa pres, termasuk partai-partai yang mendukungnya, itu akan lebih tinggi ketika ingin melamar menjadi bacawa pres. Kenapa? Bacawa pres tidak perlu surveinya tinggi. Tapi seorang capres, prasyaratnya harus surveinya tinggi. Anda mau jungkir balik menyebutkan partai Anda besarnya setengah mati, Anda anaknya siapa, Anda cucunya siapa, tapi elektabilitasnya rendah, sudah pasti tidak dilirik. Karena agak sulit kita berharap ada koalisi terbentuk untuk kalah. Ya banyak lah, nanti Bang Andre ada kesempatan. Tapi itu yang menyebabkan kenapa sih dari tahun lalu kita udah bisa nerka. Kayaknya kutub itu akan ada 3 kalau didasarkan pada keinginan secara bottom up. Dan sepertinya hampir pasti kita akan melihat itu nanti. Akan ada capres, akan ada koalisi Ganjar, koalisi Prabowo dengan koalisi Anies. Yang mengagetkan kan memang adalah yang surveinya terkecil malah berhasil mengkonsolidasikan terlebih dahulu. Nah, ini hebatnya Surya Paloh gitu ya. Nanti mungkin Gus Nusron yang lebih bisa menjelaskan manuver playmaker Surya Paloh ini. Tapi untuk cawapres Bang Karni, siapapun merasa punya peluang. Kan konteksnya adalah jualan kita bukan selalu tentang mendongkrak elektabilitas capres. Tapi kita bisa juga hanya sekedar jualan partai, tapi kompensasinya ketua umum saya dijadikan cawapres dong. Itu yang menurut saya sedang terjadi misalnya pada kekagetan orang mengenai koalisi perubahan. Gus Imin boleh disebut elektabilitasnya kecil. Tapi PKB dan simbol Jawa Timur dan NU-nya itu harga yang sangat mahal buat seorang Anies Baswedan. Jadi ini bukan tentang Gus Imin yang elektabilitasnya rendah, tapi tentang PKB. Dan hasil muktamar, PKB mengatakan Anda ingin kekuatan partai sebesar PKB dan simbol di Jawa Timur, laksanakan muktamar kami. Caimin harus ada di kertas suara. Itu juga yang sekarang mungkin sedang terjadi pada koalisi Pak Prabowo dan Mas Ganjar. Libido dari banyak pihak, baik bacawa pres ataupun partainya, yang kemudian merasa punya peluang entah surveinya tinggi, surveinya rendah, ataupun memang partainya saja yang kuat. Itu yang menyebabkan menurut saya Bang Karni memang terutama dalam koalisi Mas Ganjar dengan Pak Prabowo,
apalagi kedua orang ini pertarungnya cenderung ketat, mereka akan menggunakan logika seperti analogi permainan kartu, kalau lawan saya jago, kartu as saya akan saya keluarkan belakangan. Karena permainan saya akan terbaca. Itu yang menurut saya ini akan ada upaya saling mengintip di antara kedua kedua koalisi ini untuk membuka kartu as terlebih dahulu. Dan mungkin akan dimulai terlebih dahulu dengan mengintip dari koalisi Mas Ganjar akan mengintip terlebih dahulu koalisi Pak Prabowo. Dengan dua pilihan yang sekarang kita sering dengar, apakah akan menggunakan strategi yang sangat frontal dan brutal menempel Pak Jokowi dengan menggait anak kandungnya, atau menggunakan pendekatan yang lebih moderat, menggait bukan anak kandungnya tapi cukup anak emasnya, namanya Erick Thohir. Dan mungkin dalam waktu dekat kita akan melihat itu didasarkan pada gugatan MK, walaupun terkaan saya, hasil dari gugatan MK terkait dengan usia capres 40 tahun ke 35 tahun, belum tentu berkorelasi linear dengan majunya Gibran atau tidak, belum tentu. Jadi nggak bisa kita simpulkan kalau gugatan MK yang kebetulan ketua MK-nya adalah omnya Gibran menyatakan yes, lalu kemudian Gibran pasti maju. Itu menurut saya ada dua hal yang berbeda. Nah, bagaimana cara membaca ketiga calon ini? Pertama Mas Ganjar. Pilihannya menurut saya mengerucut tiga saja kok. Ada Mahfud MD, ada Sandiaga Uno, dan ada Ridwan Kamil. Saya tidak katakan sudah tertutup. Ketiga-tiganya surveinya tertinggi. Ketiga-tiganya memiliki variabel komplementer. Ridwan Kamil menutupi Jawa Barat seperti sering disebut. Bukan hanya Jawa Barat. Kalau kita bedah Bang Karni dalam survei, Ridwan Kamil itu kuat dalam Pilgub itu di Priangan Timur dan Bandung Raya. Daerah yang Jokowi itu lemah. Apalagi Priangan Timur. Ridwan Kamil menang dengan memang pendampingnya dari Priangan Timur. Lalu kemudian kalau kita bicara Sandiaga Uno juga punya variabel komplementer. Betul dia tidak kuat di Jawa Barat, daerah yang calonnya merah itu selalu kalah. Tapi elemen of surprise dan value added dari seorang Sandiaga Uno adalah dia kuat di daerah yang Prabowo juga kuat. Karena investasi elektoral Sandiaga Uno dengan Prabowo ini berbarengan. Ditambah dan diperkuat dengan latar belakang Sandiaga Uno, kebetulan juga variabel komplementer Ganjar. Dia dikenal dari Gorontalo, lahirnya di Riau. Dan terbukti survei menempatkan dia lebih kuat itu di daerah Sumatera dan Sulawesi. Apalagi kalau dia misalnya bisa menjanjikan, saya tahu di mana kekuatan Pak Prabowo karena saya pernah kampanye bareng. Itu variabel komplementer. Pak Mahfud agak berbeda. Dia bukan melengkapi daerah-daerah atau segmen yang Mas Ganjar lemah, tapi dia bisa memperkuat daerah-daerah yang Mas Ganjar sudah cukup kuat. Dan sekarang ada potensi diganggu oleh Caimin yang Anies yang berpasangan dengan Caimin. Atau Pak Prabowo yang tadi disebutkan masih mungkin menggarap orang yang punya kekuatan di Jawa Timur. Prof Mahfud sangat mungkin memperkuat basis kekuatan di Jawa Timur secara geografi dan basis NU yang Ganjar sudah kuat, tapi kalau itu dibulatkan itu menjadi kekuatan. Pak Prabowo tantangannya berbeda. Kalau Mas Anies saya pikir sudah tidak perlu dibahas ya, karena sudah mengambil sikap. Pak Prabowo ini kan kita tahu ketika berhitung secara elektoral Bang Karni, ada yang tidak bisa dibantah. Kekalahan Pak Prabowo itu seingat saya dalam 2 pemilu kemarin kalau kita baca dari rentetan statement salah satunya adalah salah berhitung tentang Jawa Timur. 2014 sangat percaya diri bisa memenangkan pertarungan Jawa Timur, kalah tidak terlalu besar. 46% kalau saya tidak salah, lawan 54%. 2019 ketika suara Pak Prabowo meningkat luar biasa di Sumatera dan Sulawesi, ternyata di Jawa Timur hancur. Suaranya hanya 34%. Sehingga kemudian membuat kekuatan yang bertambah di Sumatera dan Sulawesi itu menjadi ternetralisir karena jumlah beberapa provinsi di Sumatera itu nggak bisa bahkan ngalahin suara di Jawa Timur plus di Sulawesi gitu misalnya ya. Jadi itu yang menjelaskan salah satunya kenapa sih Pak Prabowo baru 2022 bulan Juli udah langsung ngelamar yang namanya PKB walaupun berakhir dengan putus gitu ya, untung belum sempat kawin. Karena kesadaran kekalahan di 2014-2019 salah berhitung tentang Jawa Timur. Tetapi kita tahu kenapa sih rencana itu berantakan, analisis elektoral menggait kekuatan Jawa Timur itu kemudian menjadi berantakan. Karena kan kita lihat Pak Prabowo itu beberapa bulan kemudian, terutama semenjak Pak Jokowi mulai mengendorse namanya bersama Mas Ganjar, dimulai kalau tidak salah bulan November acara Perindo dan beberapa momen sudahnya,
Pak Prabowo ini seperti fokus, dominan, ingin memenangkan pertarungan dengan nempel nama Pak Jokowi. Itu bisa kita lihat dari gimmick-gimmick marketingnya, jumlah postingan dan pilihan postingan oleh tim sosmednya, bahkan sampai ketika berbicara cara memilih calon wakil presidennya. Yang tadi saya sebutkan, kalau nggak anak Mas Jokowi, bahkan anak kandungnya sekalian. Ketika itu terjadi, mentalah yang namanya PKB, karena merasa terus-menerus dianaktirikan. Nah, pertanyaannya kan sekarang adalah bagaimana Pak Prabowo bagaimana Pak Prabowo kemudian akan memilih calon wakil presidennya. Saya sih menduga masih tetap pada fokus strategi untuk melekatkan diri dengan Pak Jokowi, untuk kalau misalnya Mas Gibran diperbolehkan oleh MK, mungkin terkaan saya ya, Pak Prabowo akan memilih Gibran. Tapi pertanyaannya apakah Gibran akan kemudian menerima, terkaan saya juga, spekulasi ya. Ini bukan tentang gugatan MK. Ini tentang logika bagaimana seorang presiden pasti berpikir mengenai resiko politik, termasuk nama baiknya, legasinya. Kalau simulasi head to head survei sebagai seorang pollster, misalnya, ini kalaupun kita mau berspekulasi ya, adanya ambisi yang mendorong Pak Jokowi, mendorong anaknya. Kalau simulasi head to head-nya itu antara Prabowo dengan Ganjar seperti bulan Juni, sempat ada di angka 9%, 10%, mungkin resiko itu berani diambil, mendorong Gibran. Tapi ketika membaca survei yang dirilis bulan Juli dan Agustus, Litbang Kompas, Lembaga Survei Indonesia, SMRC menyatakan selisihnya di bawah 5%, di SMRC terakhir di angka 3%, saya meyakini kalaupun akhirnya Pak Jokowi yang akan diminta jadi pertimbangan untuk menentukan anak yang maju, tidak. Saya meyakini kalau kondisi Ceteris Paribus tidak berubah, Pak Jokowi tidak akan membiarkan anaknya untuk kemudian maju karena resiko kalahnya masih ada. Dan ketika anaknya dimajukan kalah dengan sebuah cerita harus melalui gugatan MK yang diputuskan salah satunya oleh iparnya sendiri, buat saya itu akan jadi zero sum game. Kira-kira seperti itu Bang Karni. Ya, tapi kalau rakyat tadi, Prabowo itu gagal 2019 sama 2014 gara-gara Jawa Timur. Tapi kalau sekarang pilihan yang ada itu tetap juga tidak ada warna Jawa Timurnya, ya sama aja dong. Seadanya taruh Erlangga, taruh siapa lagi, Erik, Jawa Timurnya nggak kelihatan. Ya, kalau kenapa sih kemudian salah satu nama yang muncul itu adalah Erick Thohir ya. Kalau kita lihat framing yang tadi saya sebutkan kan adalah framing dalam upaya Pak Prabowo melekatkan diri dengan Pak Jokowi. Dan kita tahulah dalam persepsi publik, elit-elit, salah satu menteri atau elit yang dianggap dekat dengan Jokowi adalah Erick Thohir. Image itu ada. Tapi Erick Thohir ini kan juga bisa dilihat dari kacamata ketika kita tahu ada kedekatan politik, pergaulan dalam setahun terakhir terutama antara Erick Thohir dengan PBNU misalnya, mungkin ya itu diharapkan juga bisa memberikan sebuah stimulus. Walaupun faktanya kalau kita baca survei setahun terakhir, apakah Erick Thohir bisa dianggap merepresentasikan basis NU secara politik, prosesnya masih jauh lebih panjang daripada itu dan dia belum bisa merepresentasikan NU secara politik. Walaupun nanti mungkin Gus Nusron sebagai bagian dari PBNU lebih bisa menjelaskan. Jadi memang masih ada PR, Bang Karni, menurut saya dalam pilihan yang ada, belum ada pilihan buat ideal buat Pak Prabowo untuk mendapatkan variabel komplementer yang bisa menguatkan basisnya di Jawa Timur. Iya, menyangkut variabel komplementer tadi, saya kira syarat untuk jadi wapres tadi kan elektabilitas. Ya. Yang kedua tadi partai. Ya. Partainya memang besar. Ya. Yang ketiga logistik. Ya, nah ini saya juga berbeda Bang Karni. Ada orang menganggap dari awal ya, logistik itu kenapa kemudian ada muncul dua nama yang sangat kuat. Kebetulan mereka sahabatan. Dari tahun-tahun lalu, mau itu buat Ganjar atau Prabowo atau Anies, ada namanya Erick Thohir dengan Sandi. Dengan asumsi dua orang ini punya logistik.
dengan asumsi 2 orang ini berbasiskan pengusaha. Kalau saya malah melihatnya terbalik. Saya nggak meyakini tuh, mau Bang Sandi LHKPN-nya punya 10 triliun, Mas Erik saya nggak tahu apa sekitar 3 triliun kalau saya tidak salah. Itu kemudian kita menggunakan asumsi variabel tunggal, berarti dia akan membiayai semua. Nggak ada yang mau Bang Karni. Yang biasanya akan menentukan kekuatan logistik datang dengan sendirinya adalah ketika surveinya tinggi, apalagi ditopang oleh image bahwa presiden sebelum yang kepuasan publiknya masih tinggi juga mengendorse, biasanya logistik akan datang dengan sendirinya. Malah biasanya ada juga framing yang mengatakan pengusaha atau konglomerat itu jangan-jangan malah tidak nyaman loh ketika ada sesama pengusaha lain yang mereka bisa sebut sebagai kompetitor ikut menjadi penguasa. Yang ada malah itu menutup persaingan usaha yang selama ini mungkin lebih terbuka ketika penguasanya bukan pengusaha, menjadi tertutup dan dimonopoli oleh pengusaha yang menjadi penguasa itu. Wah, itu jauh sekali itu. Gak kepikir. Belum lagi nih. Belum lagi yang menarik adalah posisi Erick Thohir yang diandalkan untuk mengambil suara NU, tapi dia diusung oleh PAN. PAN ini genealoginya adalah Muhammadiyah. Jadi orang juga bias. Ini Erick Thohir posisinya di NU atau di Muhammadiyah. Ini yang menarik juga dengan lihat posisi Erick Thohir. Dan kita tahu semuanya 2 golden boy-nya Presiden Jokowi adalah Erick Thohir dan Sandiaga Uno. Karena itu saya melihat pertemuan antara Megawati dengan Jokowi adalah harus dua-duanya disepakati. Artinya kalau orang Jokowi tidak disetujui Megawati tidak jadi. Begitu juga sebaliknya. Ganjar adalah titik temu antara Jokowi dengan Megawati, maka itu bisa ketemu. Nah, kita belum tahu siapa titik temu antara Megawati dengan Jokowi. Karena bagaimanapun juga Jokowi punya keberhasilan 55% suara di Pilpres, itu tentu sekitar 35% suara yang melebihi PDIP. PDIP hanya sekitar 20% kurang. Ini juga harus diperhatikan. Begitu Bang Karni. Baik. Saya pikir tadi pasangan Prabowo dan Erick itu akan pasti nanti ketika Golkar betul-betul bikin poros baru. Karena yang tinggal cuma PAN bersama Prabowo. Enggak, sekarang pada dulu. Terima kasih. Kalau permintaan saya mulai hari ini, jam ini, detik ini, jangan lagi dia bicarakan Gibran. Kenapa? Itu pembodohan, manipulatif. Tidak artinya, ini cara berpikir kau pendek. Melibatkan itu, karena itu sangat tidak mungkin dalam situasi sekarang. Dia kader PDI Perjuangan, KTA-nya PDI Perjuangan, sudah viral dia mendukung Ganjar, di mana mungkin mau menjoroki partai kami, presidennya dari PDI Perjuangan, kemudian wakil presidennya dari rivalnya lagi di Wapres sana. Logika apa itu? Kalau tidak ada niat yang tidak baik terselubung di situ. Dari yang mengusul-ngusulkan Gibran. Gibran sendiri, aku juga sudah ngomong sama dia, Gibran sendiri tidak ada terpikir. Tidak ada ini. Kenapa kemudian memfete komplit analisa bapaknya memberikan, bapaknya tidak memberikan. Tidak ada cerita itu. Itu loh, ini tolonglah supaya diapakan juga lah apa perasaan ke kita juga. Ada yang menarik yang saya mau garis bawahi, omongan presiden waktu tanggal 6 di DPR itu, tolonglah berpolitik itu pakai budi pekerti. Itu dia garis bawahi itu. Apa yang terjadi di koalisi perubahan itu bukan budi pekerti. Apa yang tiba-tiba 4 orang tokoh partai rakyat kami beri kekuasaan, tiba-tiba lari 1 orang. Gitu loh. Itu tidak ada budi pekertinya. Loh, ada lah itu, udah tahu lah itu, nggak usah diomongin. Loh, enggak, artinya maksud aku apa yang dikatakan oleh presiden perlu ada budi pekerti. Saya pikir itu satu hal teguran, peringatan sebagai bangsa ini, bangsa yang berbudaya,
yang Pancasilais dan sebagainya. Tidak bagian lagi tikung menikung, ada kemudian menangis Bombay, ada kemudian merasa tertipu, ada kemudian menuduh pengkhianat, dan sebagainya dan sebagainya. Saya pikir yang hal-hal seperti itu tidak usah diinikan, gitu loh. Nah kemudian mengenai tadi, seperti Golkar, dia di koalisi perubahan, terus ada Ridwan Kamil ke kita. Buat PDI Perjuangan ini kan jadi problem. Malah kita meminimais, jangan ada problem. Ada komplikasi nanti di antara mereka sendiri. Gitu loh. Yang satu pihak yang ini bersama Prabowo, di Airlangga, kemudian ini mau bersama dengan kita. Hah? Iya, lihat situasi sekarang beda gitu loh. Beda gitu loh. Itu satu. Nah kemudian juga banyak yang tadi sebenarnya Pak Karni itu terlampau inflasi itu sampai 10. Kalau diseleksi betul sebenarnya paling 3-4 itu. Gitu loh. Ya kan, tapi ya inflasi lah itu kebanyakan itu, ya kan. Dimasukkan lagi Gibran di situ, dimasukkan siapa di situ. Ya Susi dimasukkan, itu kan terlampau mengada-ada gitu loh. Jadi kembali lagi ke tadi. Jadi kalau Ridwan Kamil itu bagaimanapun ada komplikasinya dengan Erlangga tadi. Nah kemudian juga mengenai Sandiaga Uno. Sandiaga Uno juga saya pikir dengan PDI Perjuangan juga boleh hampir dikatakan belum ada satu kontak atau apa ya. Dan kemudian Sandiaga Uno sangat erat memori di PDI Perjuangan waktu dia jadi wakilnya Anies di DKI. Waktu dia kemudian bersama Prabowo dalam 2 kali apa. Artinya bagaimana toleransi kepada apa hal yang disesali pada waktu yang lalu itu menjadi satu hal yang digarisbawahi. Jadi kembali lagi ke tadi yang dilakukan oleh tadi siang juga rapat 4 partai, mereka membicarakan ada tata krama, nanti ke-4 ketua umum ini, kelanjutan daripada rapat yang dipimpin oleh Megawati, akan kemudian mendiskusikan siapa wakil presiden, dan kemudian ketua-ketua umumnya nanti akan membicarakan dengan betul-betul dengan tenang, dan tidak ada berebut. Jadi sebenarnya kita tidak ikut itu di judul yang Pak Karni bikin ini, berebut wapres itu kita nggak ada itu, nggak ikut itu di situ. Ya kan? Kami nggak ikut berebut itu. Bukan ada yang berebut, cawapresnya yang berebut kursi. Oh cawapresnya, perlu dipelajari itu. Jadi itu dulu dari aku yang hendak mau saya katakan secara khusus, tolonglah dibantu juga lah Pak Jokowi, dibantu juga lah Gibran. Jangan kemudian gak tahu realita yang begitu. Ganjar kader PDI Perjuangan jadi capres, kemudian Gibran kader PDI Perjuangan dibikin calon wakil presiden. Itu kan tidak masuk akal. Ya? Nggak sopan lah. Ya, itu Andre yang harus jawab. Ya bikin kacau Andre. Itu yang mau saya apakan. Oke, kalau inflasi tadi Anda bilang hanya 4 yang betul-betul bisa tadi dinominasikan lah. Ada Mahfud, kemudian ada Erik, kemudian ada Sandi udah enggak lah. Sandi enggak ikut. Sandi Erik. Bukan, itu jauh, ya. Enggak. Ya enggak lah. Iya tinggal dua. Ridwan kalau dia beresin urusannya dengan Golkar. Kalau dia beresin masuk dia nominasi gitu loh. Nah, udah itu aja. Berarti jagoannya Opung udah ketahuan siapa? Itu aja. Katanya 4 tadi. Jadi Mahfud sama ada 2 tadi. Erik. Sama Ridwan Kamil dengan catatan. Ridwan kalau dia beresin PR-nya. Sandi gimana Sandi?
Enggak, track recordnya enggak. Sandi enggak. Oh udah enggak. Udah. Udahlah, tembakan saya Mahfud.